Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penilaian PP3. Yang pertama itu ada data hasil praktikum. Dari jenis bahan yang kami gunakan itu baja eser. Tegangannya 380 volt, arusnya 80 ampere, tebalasnya 6,5 mm, panjang pengelasan 100 mm, tahanan 4,75 ohm, waktu pengelasan 37 detik, faktor daya itu 0,8, dan tegangan patahnya 37,5 kg per mm kuadrat. Dari data tersebut, kita masukkan sehingga mendapatkan heat input dengan rumus E dikali V dikali I dikali T. Dan mendapatkan hasil 899.840 joule. Lalu ada kekuatan las, itu dengan tebal las dikali panjang las dikali tegangan patahnya, sehingga mendapatkan hasil 24.375 kg. Lalu ada panas timbul, itu menggunakan rumus Q sama dengan 0,24 dikali I kuadrat dikali R dikali T, sehingga mendapatkan hasil 269,952 kilokalori. Nah, ada studi kasus. Studi kasus yang pertama itu ada inklusi slag. Analisanya itu tercampurnya terak pada hasil pengelasan karena arusnya yang terlalu rendah sehingga teraknya tidak naik ke permukaan sehingga tercampur dengan hasil pengelasannya. Solusinya itu mengatur arus supaya sesuai dengan spesifikasi elektroda. Terus studi kasus yang kedua ada arc strike. Itu analisanya ada goresan elektroda pada permukaan benda kerja. Nah, penyebabnya ya sendiri itu ada gesekan antara elektroda dan benda kerja pada awal pengelasan. Nah, solusinya itu tetap menjaga jarak elektroda dengan benda kerjanya. Kalau ada oversplitter, analisanya itu terdapat gumpalan kecil pada permukaan benda kerja, itu karena arusnya yang terlalu tinggi, sehingga elektrodanya hasil dari pengelasannya bisa berada di benda kerjanya. Solusinya mengatur arus agar sesuai dengan kebutuhan elektroda, mengeringkan elektroda sebelum digunakan, dan menjaga jarak antar elektroda dengan benda kerja. Lalu ada hasil pengelasan berlubang, itu analisanya terdapat lubang pada hasil pengelasan. Penyebabnya proses pengelasan terlalu terpusat dan arus yang digunakan terlalu lama sehingga berlubang. Nah, solusinya itu menjaga kecepatan pengelasan agar tetap stabil dan mengatur arus sesuai yang dibutuhkan elektroda. Lalu ada mesin las. Klasifikasinya itu berdasarkan sumber panasnya. Yang pertama itu ada yang mekanik. Mekanik itu pengelasan yang panasnya berasal dari gesekan atau tekanan. Yang kedua itu ada kimia. Kimia itu pengelasan dengan sumber panasnya yang dihasilkan dari bahan bakar dengan udara yang sifatnya itu eksotermik. Terus yang ketiga ada listrik. Itu pengelasan dengan sumber panas yang berasal dari busur listrik. Nah, dari mesin las yang listrik pun diklasifikasi lagi berdasarkan sumber panas listriknya. Yang pertama itu ada SMAW atau Shield Metal Arc Welding. Itu las busur nyala api yang menggunakan busur nyala listrik sebagai sumber panas pencari logamnya. Terus ada SAW atau Submerged Arc Welding. Ini las busur terbenam atau pengelasan dengan busur nyala api listrik. Terus ada ESW atau Electro Slack Welding. Itu pengelasan busur terhenti. Sejenis dengan SAW, tapi bedanya busur nyala mencairkan flux. Busur berhenti dan proses pencairan flux berjalan terus dan menjadi bahan konduktif. Yang keempat ada SW atau stud welding. Itu las untuk buat pondasi. Fungsinya untuk menyambungkan bagian dari konstruksi baja dengan bagian yang
terdapat di dalam beton. Yang kelima itu ada ERW atau Electric Resistant Welding. Itu las yang tahan dengan listrik. Terus ada EBW atau Electron Beam Welding, las dengan proses pemboman elektron. Nah, terus ada klasifikasi pengelasan berdasarkan sumber panas listrik dan gas. Yang pertama itu ada GMAW atau Gas Metal Arc Welding. Pengelasan dan gas nyala yang dihasilkan berasal dari busur nyala listrik yang dipakai sebagai pencair metal yang dilas dan metal penambahnya. Terus ada GTAW atau Gas Tungsten Arc Welding. Ini menggunakan busur nyala dengan tungsten. Terus ada FCAW atau Flux Correct Arc Welding. Ini menggunakan gas pelindung CO2 dan menggunakan bahan tambahan. Terus ada PAW atau Plasma Arc Welding. Ini proses pengelasan dengan bahan campuran antara lain itu argon, nitrogen, dan hidrogen. Lalu ada klasifikasi pengelasan berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama itu pengelasan cair, adalah cara pengelasan sambungannya dipanaskan sampai mencair. Lalu ada pengelasan tekan, itu cara pengelasannya sambungannya dipanaskan kemudian ditekan hingga menjadi satu. Terus ada pematrian, itu pengelasan di mana sambungan diikat dan disatukan dengan menggunakan paduan logam yang memiliki titik cair yang rendah. Terus ada elektroda, berdasarkan bahannya itu elektroda dibagi lagi. Yang pertama itu ada baja karbon, terus yang kedua ada baja paduan, yang ketiga atau ada bukan baja atau non-ferrous. Nah, elektroda dibagi lagi berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada elektroda terumpan, itu elektroda yang habis terpakai, atau elektroda yang ikut meleleh sebagai filler dalam proses las. Terus ada elektroda tak terumpan. Elektroda ini biasanya terbuat dari tungsten dan tidak ikut meleleh. Terus ada elektroda terbungkus. Elektroda terbungkus di sini elektroda yang terbungkus oleh flux. Terus yang kedua itu ada elektroda tak terbungkus. Kemudian ada flux. Flux ini adalah bahan serbuk yang digunakan untuk melapisi elektroda. Di sini ada macam-macam jenis fluxnya, itu yang pertama ada jenis yang oksida titan. Ini memiliki banyak TiO2 di dalamnya. Terus ada jenis tiatnia kapur, itu sama seperti oksida titan, tapi punya keunggulan pada sifat mekanik yang baik itu. Terus ada jenis Elmerti, ini memiliki sifat mekanik yang tinggi, jenis oksida besi. Terus ada jenis selulosa, terus ada jenis hidrogen rendah. Peran flux sendiri di sini itu sebagai sumber unsur paduan, terus ada pelindung hasil laks dari terak, terus ada pemantapan busur dan penstabilan busur. Kemudian ada posisi pengelasan. Posisi pengelasan di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada posisi bawah tangan. Ini biasa dilakukan pada permukaan rata, dilakukan di bawah tangan. Nah, kemiringan las elektroda itu 10 derajat sampai 20 derajat. Terus ada posisi tegak horizontal. Di sini pada horizontal kedudukan benda dibuat tegak dan arah pengelasannya itu mengikuti garis horizontal. Terus ada posisi tegak vertikal. Dari sini posisi tegak pengelasan dan pengelasannya dilakukan secara vertikal atau atas ke bawah. Terus ada posisi overhead. Dari sini
Benda kerja pada daerah sudut 45 derajat terhadap garis vertikal, dan juru lasnya itu ada di bawah benda kerjanya. Terus ada horizontal pipa. Tipe sambungan las itu yang pertama ada sambungan sebidang, sambungan lewatan, sambungan tegak, sambungan sudut, dan sambungan sisi. Nah, pada gambar tersebut kita bisa melihat bagian-bagian dari daerah hasil pengelasan. Yang pertama itu adalah wheel metal, yang kedua ada fusion line, yang ketiga ada hash, dan yang keempat ada base metal. Setelah mesin las ada mesin press juga. Mesin press sendiri ini mempunyai prinsip kerja penekanan dengan melakukan pemotongan pembentukan atau gabungan dari keduanya. Peralatan ini digunakan untuk membuat produk secara massal dengan produk output yang sama dalam waktu yang relatif singkat. Disebut juga sebagai mesin tempa. Macam-macam mesin press yaitu ada single action press, itu melakukan satu gerakan saja. Yang kedua ada multiple action press, bisa melakukan lebih dari satu gerakan sehingga mesinnya lebih efisien dari single action press. Yang ketiga itu ada gap frame press. Terus yang keempat ada straight sided press. Terus lalu ada mesin pemotongan plat. Prinsip kerja mesin potong plat yaitu awal-awal benda kerja yang berupa lembaran plat diberi garis, lalu plat dipasang dan ditempatkan pada posisi yang tepat di bawah pisau pemotong. Lalu foot pedal diinjak dengan tekanan yang kuat. Dengan menginjak foot pedal, motor listrik akan menyala, lalu menggerakkan roda gigi. Roda gigi tersebut dipasang engkol yang berayon untuk menggerakkan cutting blade naik turun pada waktu putaran proses engkol. Lalu ada mesin tekuk. Mesin tekuk biasanya juga disebut sebagai penekuk plat, berfungsi untuk menekuk plat dengan sudut. Nah, plat yang ditekuk biasanya plat yang punya ukuran besar, sehingga sulit untuk dikerjakan menggunakan ragum plat. Nah, cara kerja mesin sendiri ini, benda kerja yang telah dilukis atau sesuai dengan gambar kerja dijepit dengan menggunakan kedua penjepit atas dan bawah. Dengan cara menarik tuas penjepit, kemudian komponen penekuk diayunkan hingga plat terdorong ke atas dan tertekuk sesuai dengan sudut yang diinginkan. Mesin tekuk memiliki fungsi untuk angle bending, press brake bending, dan straightening. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.